Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat belajar, tetap semangat menunggu tugas yang diberikan oleh ustadz-ustazanya di rumah. Anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang waktunya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak soleh-soleha, sekarang Ananda di rumah menyiapkan buku tema 3 karena mulai pagi ini kita akan belajar buku tema 3. Nah, anak soleh-soleha di rumah, pembelajaran kita pada pagi hari ini tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Jadi, anak soleh-soleha di rumah, pagi ini di tema 3 kita akan belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya itu dengan membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan di lingkungan sekitar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Karena kita sebelumnya sudah belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat, maka Ustazah yakin Ananda sudah paham dengan materi kosakata baku dan kalimat efektif. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal padi. Ayo membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang.
Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 120 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas Ananda di rumah hari ini ada 2. Yang pertama, tugas Ananda yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Pertanyaan di tugas 1 ini berkaitan dengan bacaan kita yang tadi yang Ustazah arahkan, ayo membaca. Jadi kalau Ananda membaca baik-baik teks bacaan tadi, insya Allah Ananda akan dapat menjawab dengan benar soal yang Ustazah berikan di tugas pertama ini. Nah, sekarang kita masuk di tugas kedua. Tugas Ananda yang kedua di rumah yaitu kita membaca dulu teks bacaannya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Nah, pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, tuliskan 3 pertanyaan tentang tanaman tersebut. Nah, anak soleh-soleha, semoga Ananda di rumah bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa bermanfaat apa yang Ustazah jelaskan pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lingkungan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap selalu menjaga kebersihannya di rumah. Nah, itu saja penyampaian Ustazah. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.